daging-daging kita ini. Saya semakin gemuk di Santo Yosef. Sudah mulai jarang olahraga, jadi perut sudah mulai. Tadi ketemu salah satu umat yang saya kenal dari paroki lain, Romo, itu Hamidun. Dia bilang Hamidun. Saya juga kaget, Hamidun itu apa? Ternyata hamil berapa bulan maksudnya. Sudah mulai tumbuh ke depan. Oke. Ekaristi, sebutan-sebutan untuk Ekaristi. Jadi Ekaristi kita ini namanya banyak sekali yang diungkapkan atau diberi nama baik oleh umat maupun gereja karena punya sejarah tertentu, karena ada latar belakangnya. Ada latar belakang. Saya mengajar sih, tapi saya malu sama Pak Santo karena dia biasa mengajar juga anak-anak. Jangan sampai saya salah bicara ini. Pak Santo memperhatikan dengan sangat bagus. Pak Santo ini untuk saya salah satu guru pengajar yang bagus sekali karena semua golongan paham kalau Pak Santo mengajar, dari anak kecil sampai katekumen dewasa. Iya, saya salut sama Pak Santo. Terima kasih membantu gereja dengan kemampuan dan skill. Kurban kudus. Jadi disebut kurban kudus karena apa? Karena pengorbanan Kristus itu menyempurnakan dan melampaui semua korban, dan itu dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Maka kalau kita dulu baca kitab suci perjanjian lama, kurban-kurban itu dipersembahkan oleh para nabi, darah binatang, hewan, dagingnya, asapnya naik ke atas, baunya harum, diterima oleh Tuhan. Bahkan ada cerita yang menarik, Nabi Elia ya. Nabi Elia, dia istilahnya, kata kasarnya itu berkelahi dengan nabi-nabi palsu yang menyembah dewa-dewi ya. Mereka dua bertarung. Panggil Tuhan, kita mau lihat Tuhanmu datang apa tidak. Nah, itu. Lalu nabi-nabi palsu itu membuat kurban persembahan bagus, dia potong hewan, dia taruh di situ. Panggil Tuhanmu untuk datang membakar. Panggil api atau Tuhanmu yang berkuasa itu suruh api datang membakar persembahan sampai sore. Dia bikin, terus Elia tidur. Terus dia panggil, tidak pernah datang-datang. Elia bilang, suaramu kayaknya kurang kencang, lebih kencang lagi. Panggil lebih kencang lagi. Tapi juga tidak datang sampai sore hari matahari mau terbenam. Ternyata tidak datang juga. Tuhanmu tidak datang. Elia bikin altar persembahannya, dia ambil hewan yang sudah dia siapkan untuk dia kurban. Sekali dia panggil, kemudian api turun dan membakar semua persembahan dia yang harum mewangi naik ke Tuhan Allah. Persembahan kudus di zaman perjanjian lama, atau yang tadi saya sebut dengan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Persembahan kudus di perjanjian lama itu merupakan satu tanda atau ungkapan kurban kudus. Kurban kudus yang ditandai dengan darah hewan. Begitu juga yang tadi disebutkan oleh Pak Marmuji tentang Eksodus. Eksodus itu keluaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, dan itu ditandai dengan darah hewan di atas ambang pintu rumahnya, supaya Tuhan yang melihat ada tanda darah itu dia lewat. Tuhan lewat atau Tuhan menampakkan diri kepada keluarga bangsa Israel dan dia pergi ke tempat yang lain untuk menghabisi yang lain. Itu cerita perjanjian lama. Maka disebut kurban kudus. Yang kedua, perjamuan Tuhan. Karena perayaan perjamuan Kristus bersama dengan para murid, Tuhannya sendiri. Allah yang memanggil kita untuk beribadah kepadanya hadir dalam misteri liturgi. Maka tadi saya katakan, bukan kami, Elton dan Manto yang merayakan Ekaristi saja, bukan kami, tapi Allah sendiri hadir dalam perjamuan itu menggunakan seluruh diri kami. Kurban Ekaristi juga disebut dengan pemecahan roti. Kalau kita baca kisah jemaat perdana, mereka selalu berkumpul di ruangan atas untuk berdoa dan memecah-mecahkan roti. Ruang atas yang dimaksudkan itu adalah ruang atas di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Jadi mereka itu menanti datangnya Roh Kudus, terus berdoa dan memecahkan roti itu di tempat di mana Yesus menetapkan Ekaristi yang tadi tidak pernah jadi gereja itu, yang di tanah suci sampai sekarang. Nah, itu disebut dengan Ekaristi, disebut dengan pemecahan roti karena dalam Ekaristi tubuh Kristus dipecah-pecahkan dan dibagi kepada semua kita. Maka Ekaristi juga disebut dengan peristiwa pemecahan roti. Jemaat perdana.
Ada lagi, nama istilahnya banyak. Perjamuan Ekaristi, karena ini berhubungan dengan perjamuan malam terakhir, adalah sebuah perjamuan ucapan syukur. Ekaristi tadi pada bagian awal saya katakan Ekaristi dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin itu artinya ucapan syukur. Kemudian kenangan SWB ini apa maksudnya? Bukan swab ya, bukan. Ini kenangan sengsara, wafat dan bangkit. Jadi Yesus yang sengsara, Yesus yang wafat, dan Yesus yang bangkit. Maka Ekaristi juga sering disebut dengan kenangan akan sengsara, wafat dan bangkit. Nama yang lain liturgi kudus dan ilahi. Mengapa disebut dengan liturgi kudus dan ilahi? Karena gereja baik di surga. Surga di atas sana. Kita semua belum sampai atau apa yang sudah pernah sampai? Belum ya. Siapa yang mau duluan ke surga? Tidak ada juga yang mau masuk surga, tapi tidak ada yang mau duluan. Saya juga belum mau. Gereja baik di surga maupun di bumi bersatu dalam perjamuan yang satu dan sama. Mengapa? Karena Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, setiap minggu, atau dalam perayaan apapun yang kita rayakan di dunia ini, itu kita merayakan sama seperti yang dirayakan di surga. Kitab Wahyu melukiskan dengan jelas tentang itu. Rumusan lagu kudus yang kita nyanyikan itu adalah rumusan lagu para malaikat yang tiap hari merayakan perjamuan Ekaristi seperti Kristus. Jadi Ekaristi di dunia ini adalah Ekaristi kita menghadirkan apa yang terjadi di surga sana, kita rayakan di dunia. Supaya kelak nanti kita disebut selalu kita akan bersatu dengan Kristus dalam perjamuan surgawi. Karena itu bersifat kudus dan ilahi. Jadi yang kita lakukan sekarang ini di sini itu setiap hari juga dilakukan di surga. Kata gereja begitu, kita semua belum sampai, tapi semoga benar. Kalau tidak sia-siakan kita ya. Sia-sia setiap sore ini saya bicara bagus-bagus, nanti semua sampai di surga, wah Romo Elton ternyata hoax, tidak ada. Bahaya juga saya berdosa. Lalu sakramen Maha Kudus. Ekaristi merupakan hal yang paling suci di dunia. Komuni Kudus, kita bersatu dengan Kristus dalam misa kudus, sakramen Maha Kudus. Maka Kamis Putih kita ada penghormatan ini, nanti besok malam juga ada Hora Santa, penghormatan sakramen Maha Kudus. Allah bertakhta dalam tubuhnya dan ditunjukkan dalam alat ini nama apa yang saya lupa namanya? Ya? Monstran. Monstrans itu dalam bahasa Latin monstrare. Monstrare itu artinya menunjukkan. Jadi monstrans itu dari kata monstrare, artinya menunjukkan atau menunjukkan. Jadi alat itu menjadi disebut monstrans supaya apa? Menunjukkan ini sakramen yang kudus. Itu maksudnya. Jadi ingat ya sekarang monstrans itu bukan lapisan besi begini, tapi ada makna. Itu.